Selamat Natal dan Tahun Baru. Yang membuat Gibran Rakabuming Raka itu banyak yang ngefans, salah satunya adalah keberanian beliau menjaga, mengawal, dan membantu teman-teman kelompok minoritas. Kita bahas. Pak Presiden membahas persiapan pelaksanaan Natal dan Tahun Baru. Dan di sini salah satu penekanannya adalah beliau, Bapak Presiden, ingin seluruh lapisan masyarakat dapat menjalankan ibadah Natal dan Tahun Baru dengan aman, penuh sukacita, kebaikan, dan rasa nyaman. Halo guys, Anda kembali bersama saya lagi, Bang Bil. Di video kali ini saya mau membahas tentang bagaimana kemampuan seorang Gibran Rakabuming Raka ketika ia terpilih sebagai wali kota Solo dan hari ini menjadi wakil presiden. Nah, yang dimaksud dengan agenda beliau atau aktivitas beliau yaitu keberanian dan keberpihakan terhadap kelompok-kelompok minoritas. Kita bisa tahu lah waktu beliau menjadi wali kota di Solo itu bagaimana kemudian ia menjaga komunitas yang sedang menjalankan kegiatan ibadah. Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka patut diacungi jempol. Dia berupaya menjaga toleransi di wilayahnya. Ini terlihat dari 2 kasus penutupan paksa 2 gereja di Banjarsari, Solo yang dilakuin ormas keagamaan pada 18 Juni. 2 hari setelah kejadian, Gibran perintahin anak buahnya untuk buka segel 2 gereja itu. Ya, dan komunitas ini bukan komunitas mayoritas guys. Mulai dari gereja, termasuk juga dengan perayaan-perayaan keagamaan. Nah, belum lama ini Pak Wakil Presiden kita, ia ternyata melakukan monitoring langsung di perayaan menjelang Natal di beberapa gereja dan juga pertemuan-pertemuan dengan kelompok-kelompok pemuda dari kalangan Kristen dan Katolik. Termasuk juga di komunitas-komunitas suku-suku yang ada di Indonesia, guys. Jadi saya juga pesan ini ke Mas Gusma, jika ada yang dipersulit saat menjalankan misa Natal, perayaan Natal, segera laporkan ke kepolisian, TNI, pemerintah daerah, atau bisa langsung ke saya. Di situ ada. Nah, ini menarik menurut saya. Keberpihakan dan keberanian terkait ini adalah sebuah simbol bahwa Mas Gibran itu orangnya betul-betul berkomitmen untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia melalui bagaimana ia menjaga harmonisasi ini, guys. Di tengah kita ketahui bersama ketika keran demokrasi dibuka di tahun 98 terjadi transnasionalisme atau transnasionalisasi agama dan ideologi. Kelompok Puritan, ya, kelompok yang sering melakukan tindakan kekerasan atas nama agama, kelompok yang sering mengkafir-kafirkan orang, yang tidak toleran terhadap kelompok agama yang lain yang sedang melakukan aktivitas ibadah. Ini betul-betul dibutuhkan kepemimpinan yang kuat untuk kemudian melawan kelompok ini. Jadi kita mau merayakan Natal, kita pasang pohon-pohon Natal, ornamen Natal, banyak yang protes juga. Tapi kalau tiap kali diprotes ya Bapak Ibu ya saya tidak mundur. Justru saya bilang ke panitianya, panitia Imlek, panitia Natal, tahun depan digedein aja. Nah, Gibran menunjukkan itu. Aku yakinlah kehebatannya Gibran itu seperti Jokowi ketika menjadi presiden. Jokowi berhasil itu kemudian menutup, bahkan membongkar sekaligus membubarkan organisasi-organisasi yang mengatasnamakan agama, tapi selalu mengedepankan kekerasan. Seandainya aku bisa menjadi seperti yang... Aku yakin kalau Mas Wapres dengan intensitasnya tidak hanya sekedar mendukung toleransi, dia datang guys, dia terjun langsung bertemu dengan kelompok-kelompok yang merayakan ibadah, yang merayakan perayaan kegiatan keagamaannya. Kelompok-kelompok minoritas ini dikunjungi langsung oleh Mas Gibran. Nah, aku pikir ini adalah sebuah langkah konkret dan semacam upaya komitmen yang sedang dibangun oleh pemerintahan Prabowo Gibran.
Selamat Hari Natal bagi yang merayakan Hari Natal, dan selamat Hari Ibu untuk seluruh ibu-ibu Indonesia. Selamat Natal dan Tahun Baru. Nah, ini menurut saya akhirnya membuat teman-teman yang tadinya terutama teman-teman civil society yang mungkin sejak awal mengkritik ketika Gibran dipilih sebagai wakil presiden dengan proses yang menurut mereka bermasalah secara konstitusional, walaupun itu juga sebenarnya bisa dibantah, tapi ada ketertarikan, guys. Kenapa? Karena memang Gibran menunjukkan kemampuannya, menunjukkan sikapnya, menunjukkan etos kerjanya menjadi seorang wakil presiden yang berpihak kepada kelompok-kelompok minoritas. Minggu 18 Juni 2023, sempat ramai sebuah rumah di kota Solo disegel karena dijadikan tempat ibadah jemaat dari GKJ Nusukan. Rumah berada di Banyuanyar, Solo, atau hanya berjarak 1,7 km dari rumah wali kota Solo, Gibran Rakabuming Raka. Ada kabar seperti itu, Mas Wali Gibran gercep langsung turun tangan. Sampai-sampai ia sempat telat untuk suatu acara. Mas Wali mengatakan kalau ada persoalan tersebut ia turun langsung. Apalagi status Solo sebagai kota toleran nomor 4. Semua agama kita jamin kebebasannya untuk beribadah. Tapi saya tekankan lagi, izin-izinnya tolong dilengkapi, itu aja ya. Salut untuk Mas Wali ya, Kriukers. Kita tahulah di banyak media bagaimana kemudian kelompok-kelompok minoritas ini agamanya rumah ibadahnya disegel, perayaan kegiatan ibadahnya kemudian juga didemo, bahkan ada pemerintah daerah yang ikut membuat semacam regulasi yang membuat kelompok minoritas ini susah dalam merayakan peribadatannya. 2 hari setelah kejadian, Gibran perintahin anak buahnya untuk buka segel 2 gereja itu. Lebih jauh, Gibran perintahin anak buahnya untuk bantu pengurusan berkas izin pembangunan gereja. Langkah Gibran ini bikin kagum anggota Dewan Pengarah TKN Prabowo Gibran, Hasyim Joyo Hadikusumo. Hasyim memuji kinerja Gibran selama menjabat sebagai wali kota Solo. Menurutnya, Gibran itu sosok pemimpin yang berani dan bersikap toleran. 2 gereja dibuka, segelnya dipatahkan, dan orang bisa beribadah di sana, kata Hasyim. Adik Prabowo itu terus kasih contoh di daerah lain yang juga mengalami hal serupa tapi nggak pernah diselesaikan. Misalnya aja kasus penutupan paksa gereja Huria Kristen Batak Protestan Philadelphia di Bekasi, Jawa Barat oleh ormas keagamaan. Kasus penutupan paksa rumah ibadah itu nggak pernah diurus sama wali kotanya yang kebetulan nih juga dari PDIP, namanya Mokhtar Muhammad. Contoh lain, GKI Yasmin di Bogor yang ditutup paksa ormas keagamaan tahun 2010 atau 2011. Kasus itu nggak pernah diurus sama wali kotanya, Diani Budiarto, yang saat itu juga berasal dari PDIP. BTW nih, buat yang belum tahu, jadi tuh ada 2 gereja di Banjarsari Solo yang ditutup paksa sejumlah anggota ormas keagamaan tanggal 18 Juni lalu. Penutupan itu dilakukan karena belum adanya perizinan dari 2 rumah ibadah yang dikelola gereja setempat. Selain menyegel, anggota ormas juga menutup area gereja dengan spanduk bertuliskan penolakan terhadap pengalihfungsian rumah tinggal menjadi rumah ibadah. Karena viral, Gibran turun tangan langsung untuk menyelesaikan masalah ini. Dia mastiin spanduk-spanduk penolakan rumah ibadah itu udah dicopot setelah dirinya mendatangi lokasi. Gibran minta ke pengurus gereja yang dipersoalkan ormas untuk segera melengkapi pemberkasan izinnya agar nggak ada muncul masalah ke depannya. Ternyata langkah Gibran sebagai pemimpin daerah berani pasang badan bagi tegaknya toleransi nggak cuma membuka segel gereja aja. Pada Desember 2022 lalu, Gibran memamerkan dekorasi bertema Natal dan Tahun Baru di arena Balai Kota
dan Jalan Jenderal Sudirman Solo. Pada 11 Januari 2023 diadakan pesta perayaan Cap Gomeh dalam rangka memperingati Imlek dengan kirap barongsai dan pesta kembang api. Wah, keren banget ya Gibran. Coba aja nih, banyak kepala daerah yang toleran dan berani pasang badan untuk menegakkan toleransi kayak Gibran. Pasti Indonesia bakal tentram, aman, damai, dan sejahtera. Nah, Gibran sudah menunjukkan komitmennya kepada kelompok Kristen, kelompok Katolik, ya, kemudian suku-suku tertentu, ya, diantaranya adalah Toraja. Misalnya waktu itu beliau ada mendatangi kegiatan warga Toraja, ya. Kita menunggu apakah kemudian Gibran berani untuk menjaga Ahmadiyah, menjaga Syiah, atau komunitas-komunitas terpencil, komunitas agama yang ada di Indonesia yang hari ini mereka merasa terancam oleh kehadiran mayoritas kelompok-kelompok tertentu yang sering mengganggu eksistensi mereka. Kita tunggu kiprah Mas Gibran di wilayah-wilayah berikutnya. Kalau Anda kurang setuju dengan langkah yang dilakukan oleh Mas Gibran, silahkan berkomentar di kolom berikut ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya Bang Bill, Offside.